Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rifki Saputra. Di materi kali ini kita akan membahas mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, yang dimana materinya adalah manajemen bengkel. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor kelas 12. Dan tentunya akan dimulai dengan awalan bab pertama yang menjelaskan tentang manajemen bengkel otomotif. Di sini akan dibahas 3 poin. Yang pertama, mengenal bengkel otomotif dan struktur organisasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha bengkel sepeda motor. Selanjutnya, jenis layanan bengkel sepeda motor. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama, mengenal bengkel otomotif dan struktur organisasi. Apa sih yang disebut bengkel otomotif itu? Bengkel adalah workshop atau selain tempat perbaikan kendaraan juga tempat proses belajar mengajar, di mana merupakan tempat untuk kegiatan praktikum SMK dan tempat untuk memberi kelengkapan bagi pelajar teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah, merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, struktur organisasi bengkel otomotif. Dalam perbengkelan dibutuhkan struktur organisasi untuk melakukan pekerjaan sesuai prosedur kerja yang berlaku. Nah, di sini ada strukturnya, di mana yang paling atas atau yang menjadi pimpinan adalah manajer. Yang selanjutnya akan dibantu dengan frontman atau service advisor. Dan tak luput juga yang setara adalah final inspector. Nanti kita bahas satu persatu tugas dan jobnya masing-masing. Ada tukang kunci, ada shift mekanik, toolman, akunting, dan staff-staffnya. Kita bahas di manajer. Manajer merupakan pucuk pimpinan dalam suatu tempat usaha, tidak hanya dalam perkantoran, namun dalam bengkel juga sebagai pucuk pimpinan. Tugas utama dari manajer adalah membuat suatu perencanaan agar tujuan dari bengkel tersebut dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer harus mengawasi semua kegiatan yang ada di bengkel. Selanjutnya kita mulai ke frontman. Nah, frontman atau service advisor merupakan bawahan dari seorang manajer, di mana ia membantu manajer dalam menjalankan bisnis bengkel. Frontman dapat melakukan beberapa hal, yaitu saat melakukan penerimaan, frontman memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai yang pertama, menerima pelanggan dengan ramah dan berdasarkan nomor urut. Yang kedua, mendengarkan setiap keluhan pelanggan dan mendiagnos kerusakan kendaraan berdasarkan pengamatan. 3. Menerima komplain dari pelanggan yang kurang puas atau kecewa. Keempat, sebagai penerjemah bahasa teknik dari shift mekanik ke bahasa awam, memberikan keterangan teknis mengenai perbaikan yang diperlukan kepada pelanggan atau memberikan alasan terhadap komplain yang ada, membuat estimasi biaya, mempersilahkan pelanggan menunggu. Nah, itu adalah tugas frontman. Selanjutnya ada shift mekanik.
Ship mekanik merupakan pembantu frontman yang dimana dirinya terjun langsung ke lapangan dan melaporkan hasil yang ada di dalam bengkel. Nah, jadi ship mekanik itu tugasnya membantu frontman atau tangan kanan frontman. Nah, tugasnya yaitu memberikan bimbingan teknis kepada para mekanik yang dibawahinya di dalam melakukan perbaikan kendaraan, memberikan perintah pekerjaan, memberikan petunjuk penggunaan, memeriksa kelengkapan peralatan mekanik setiap saat, memberi pengarahan spare part, mengatur proses pengerjaan agar sesuai dengan estimasi. Yang selanjutnya kita ke final inspector. Nah, final inspector bertanggung jawab atas pengecekan dari hasil pengerjaan yang dilakukan oleh para mekanik. Hal ini sangat penting karena untuk menjaga image bengkel terhadap masyarakat, dan ia bekerja sama dengan frontman atau service advisor dan ship mekanik, yaitu memiliki beberapa tugas sebagai quality control dari bengkel yang mengecek setiap kendaraan yang selesai di-servis atau diperbaiki. Selanjutnya, memeriksa kelayakan atau melihat dari sisi pandang konsumen. Yang berikutnya, kita lanjut ke bawah ke mekanik. Nah, mekanik ini memiliki tugas melakukan keseluruhan perintah atasan, yang dimana atasannya itu adalah ship mekanik. Ia hanya mengerjakan job desk-nya, yaitu job desk yang diberikan ship mekanik. Apakah itu sistemnya rusak, ataukah sasisnya rusak, ataukah kelistrikannya rusak. Nah, itu tugas mekanik untuk memperbaikinya. Tidak luput, mekanik itu harus bertanggung jawab dengan ketertiban bengkel tersebut. Di sini ada toolman. Tugasnya dari seorang toolman adalah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menyervis. Alat-alat tersebut setiap hari harus siap dipakai dalam keadaan bersih. Dan tak luput, toolman juga harus bekerja sama dengan mekanik dan frontman dalam hal mengadakan suatu alat dan penggantian alat. Selanjutnya, akun hanya melayani konsumen dan transaksi administrasi dan dibantu staf akunting tersebut. Selanjutnya ada tukang kunci, di mana tukang kunci ini yang terakhir adalah berbeda dengan toolman. Dia adalah yang bertugas untuk mengunci garasi, mengunci bengkel, mengunci ruangan, dan mengunci segala hal yang berkaitan dengan barang-barang yang harus dijaga keutuhannya. Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.